Bapak Ibu, Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan, malam hari ini saya bisa melayani Bapak Ibu di acara Intimacy Worship Celebration ini. Dan ini adalah satu kebahagiaan buat saya untuk menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu malam hari ini. Bapak Ibu, kalau saya perhatikan, sungguh saya melihat ada banyak dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan di acara Intimacy Worship Celebration ini. Dan ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan saya percaya itulah yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan mau di dalam hidup Bapak Ibu, saudara-saudari. Semuanya. Yaitu menyembah Tuhan dan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, tetaplah selalu menyembah Tuhan. Karena ketika Bapak Ibu masuk di dalam hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu mencari wajah Tuhan, ketika Bapak Ibu menikmati kehadirannya, menikmati hadirat Tuhan, menikmati hadirnya Tuhan, maka ada banyak blessing yang Bapak Ibu akan terima. Ada banyak berkat yang Bapak Ibu akan terima di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup dalam penyembahan, ada di hadirat Tuhan, dan selalu menikmati kehadirannya, selalu menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Kalau Bapak Ibu rindu untuk selalu menyembah Tuhan, selalu berada di hadiratnya, maka ada banyak janji-janji Tuhan yang Bapak Ibu boleh alami. Amin. Ada banyak blessing yang akan Bapak Ibu terima. Ada banyak berkat yang luar biasa yang bisa Bapak Ibu temukan. Ada banyak berkat yang luar biasa yang bisa Bapak Ibu terima. Ada banyak berkat yang luar biasa yang Bapak Ibu bisa alami. Dan ada banyak berkat yang luar biasa yang Bapak Ibu bisa rasakan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada kelegaan, ada kesembuhan yang Bapak Ibu bisa terima. Mungkin Bapak Ibu saat ini ada yang sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam hal finansial. Ada jawaban atas semua pergumulan hidup yang Bapak Ibu sedang alami melalui penyembahan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan merasa puas. Bapak Ibu akan merasakan kepuasan. Bapak Ibu akan merasa bebas dan akan merasakan kebebasan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyembah Tuhan, itu yang namanya berkat Tuhan yang luar biasa. Itu disediakan buat kita semua. Buat orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Bapak Ibu, percaya ada banyak berkat yang sudah Tuhan sediakan buat Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yes. Jadilah itu sesuai dengan iman. Ketika Bapak Ibu menyembah, Bapak Ibu akan mengalami hadirat Tuhan. Akan mengalami kehadirannya. Akan mengalami hadirnya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Dan di dalam hadirat Tuhan itu ada janji Tuhan yang luar biasa. Ada berkat Tuhan yang melimpah. Bapak Ibu akan mengalami sabat. Bapak Ibu akan mengalami rest. Atau perhentian. Atau kelegaan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, marilah kepada aku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita memperoleh kelegaan itu? Ketika kita masuk dalam perhentian Tuhan. Bagaimana kita bisa masuk dalam perhentian Tuhan? Yang dimaksud dengan masuk ke dalam perhentian Tuhan, itu adalah masuk di dalam penyembahan. Waktu Bapak Ibu masuk ke hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan, artinya Bapak Ibu masuk dalam perhentian Tuhan. Kita rest. Dikatakan kita beristirahat di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, semakin banyak kita menyembah Tuhan, maka semakin sering kita berada bersama-sama dengan Tuhan dan berada di hadirat Tuhan.
Dan ketika kita masuk dalam peristirahatannya itu, ketika Bapak Ibu masuk dalam perhentiannya, maka Bapak Ibu akan diberi kekuatan baru, akan diberi kemenangan, diberikan tuntunan Tuhan, dan ada banyak hal yang Tuhan akan sediakan di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada banyak janji Tuhan yang boleh kita temukan, yang boleh kita terima, alami, dan rasakan. Tapi ada satu janji Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, dan ini pemazmur yang mengatakan, dan ini adalah mazmurnya Daud. Bapak Ibu, di sini Daud mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan. Dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Bapak Ibu, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Firman Tuhan ini berbicara tentang hadirat Tuhan. Dan di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidup dan menikmati baitnya. Ini berbicara tentang menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kehadirannya. Menikmati hadirnya Tuhan dalam hidup ini. Dan ketika kita menikmati hadirat Tuhan, maka ada janji Tuhan yang luar biasa yang akan kita terima. Firman Tuhan mengatakan kita akan disembunyikan oleh Tuhan dalam persembunyiannya, di kemahnya, pada waktu bahaya. Itu janji Tuhan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bukankah saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit? Goncangan-goncangan sedang terjadi. Kita semua sedang menghadapi masa-masa sulit. Dan kalau kita lihat goncangan-goncangan itu, frekuensinya dan kuantitasnya, bukan saja kuantitasnya, tapi kualitasnya juga. Mengerikan, Bapak Ibu. Banyak orang yang menjadi bimbang, menjadi ragu, cemas, takut, khawatir, gelisah, gentar, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya di dalam menghadapi hidup ini. Tapi Tuhan berjanji, ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka kita disembunyikan dalam persembunyiannya, di dalam kemahnya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, in the secret place of his tabernacle. Jadi Bapak Ibu, di dalam tabernakelnya Tuhan ada tempat rahasia. Ada secret place. Nah Bapak Ibu, tabernakel ini berbicara mengenai tempat di mana Allah hadir. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan kemah pertemuan yang besar ini. Di tengah-tengah kemah-kemah orang bangsa Israel. Untuk Tuhan berbicara. Dan untuk bangsa Israel mempersembahkan korban penebusan. Dan korban bakaran kepada Tuhan. Dan tempat rahasia ini berbicara tentang ruang maha kudusnya Tuhan. Disitulah kita, Bapak Ibu Saudara saya, disembunyikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau tahu tempat yang paling aman di dalam hidup kita di muka bumi ini adalah di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang aman di dunia ini selain masuk di dalam hadiratnya yang kudus. Masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak ada tempat yang aman, Bapak Ibu. Tidak ada, tidak ada. Tapi Tuhan berjanji, kalau kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita akan ada dan berada di dalam persembunyiannya Tuhan. Dikatakan in the secret place, di tempat rahasianya Tuhan. Maka kita akan mendapatkan pelindungan Tuhan. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Dan kita dibawa, diangkat ke atas gunung batunya. Bapak Ibu, itulah perlindungan dari Tuhan buat kita yang mencari hadirat Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Nah Bapak Ibu, ketika kita, Bapak Ibu, saudara dan saya berada di hadirat Tuhan, itu juga yang akan memberikan kita kepuasan. Yang akan memberikan kita kebebasan. Yang akan memberikan kita terang dalam hidup ini. Dan
Ada pernyataan kuasa kekuatan Tuhan dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, ada satu pujian yang menggambarkan tentang kepuasan, kebebasan ketika di hadirat Tuhan. Dan saya mau menaikkan pujian ini buat kita semua. Yaitu pujian di hadirat-Mu. Mungkin bisa ditayangkan pujiannya Pak Hens. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Bapak Ibu, pujian ini mengatakan, di hadirat-Mu aku puas. Bapak Ibu, rasa puas atau rasa cukup itulah yang dibutuhkan oleh setiap orang. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia cenderung nggak pernah puas dengan hidupnya. Selalu dikejar-kejar dengan keinginannya. Selalu dikejar-kejar dengan kedagingannya. Selalu dikejar-kejar dengan hawa nafsunya. Itulah yang selalu menguasai manusia. Sehingga ia nggak pernah puas. Nggak pernah memiliki rasa cukup itu. Apa saja nggak cukup. Punya rumah satu nggak cukup. Beli lagi. Punya mobil satu nggak cukup. Mau dua, beli lagi. Bapak Ibu, manusia cenderung seperti itu. Apa saja nggak cukup. Selalu nggak puas. Sehingga kadangkala kita hidup dalam dosa. Kenapa? Karena kita memiliki yang namanya ketidakpuasan ini. Karena kita tidak pernah puas dan kita selalu mengejar sesuatu.
dan apa saja kita lakukan sampai kita mendapatkan apa yang kita kejar itu. Oleh sebab itu, kita butuh yang namanya rasa puas ini. Dan ini kita dapatkan dan kita temukan ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita entering into the presence of God. Ketika kita menikmati kehadirannya. Ketika kita menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, ketika kita berada di hadirat Tuhan, maka kita bisa bersyukur. Kita bisa mengucap syukur dan berkata, Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang boleh kami terima. Dan kami nikmati hari ini. Nah kemudian Bapak Ibu dikatakan, di hadirat-Mu aku bebas. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika kita berada di hadirat Tuhan, maka kita dibebaskan dari belenggu-belenggu, dari masalah-masalah yang nggak pernah kunjung selesai, dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari kebimbangan, dari keraguan, dari kegentaran dan kegelisahan, dan seterusnya. Kemudian pujian itu mengatakan, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Bapak Ibu, apa artinya ada terang kehidupanku? Artinya ketika kita ada di hadirat Tuhan, maka hidup kita, hidup Bapak Ibu, saudara dan saya, itu diterangi oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, ketika kita diterangi oleh terang Tuhan, kita akhirnya tahu jalan mana yang harus kita pilih. Bapak Ibu, pada saat hidup ini terasa gelap, rasanya gelap, mungkin kita nggak tahu harus jalan mana, harus jalan kemana, nggak tahu harus melangkah kemana, tidak tahu lagi jalan mana yang harus dipilih. Bapak Ibu, datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan, hampiri tahtanya. Dan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan, maka hidup Bapak Ibu akan diterangi oleh terang Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa melihat jalan mana yang harus Bapak Ibu tempuh. Terkadang Bapak Ibu, jalan mana kita tidak melihat. Bapak Ibu bisa melihat masalah hidup Bapak Ibu yang alami saat ini seperti benang kusut. Dan Bapak Ibu nggak tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Tapi ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan, maka ada terang kehidupan yang menyinari hidup Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu dikatakan, di hadirat-Mu ada pernyataan kuasa kekuatan Tuhan. Bapak Ibu, di hadirat Tuhan ada pernyataan kuasa kekuatanku, kata Tuhan. Artinya, ketika kita berada di hadirat Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dan mukjizat itu selalu ada. Dan masih ada sampai sekarang. Bagi Bapak Ibu yang percaya dan yang selalu berharap kepadanya. Kemudian, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Bapak Ibu, tidak ada saat-saat yang lebih indah selain ketika kita berada di hadirat Tuhan dan membawa pujian kita, pujian dan penyembahan kita kepada Bapa, kepada Tuhan, kepada Raja segala raja. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita datang menghampiri Dia, datang menghampiri tahtanya yang kudus dan membawa seluruh persembahan kita, pujian dan penyembahan kita ke hadapan hadirat sebagai latreo, sebagai hadiah yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Sang Raja. Mari kita datang dan menyembah Tuhan yang adalah Raja kita. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya mau serahkan kembali kepada Bu Nur untuk memimpin kita, untuk memandu kita, teman-teman kita yang akan memuji dan menyembah Tuhan. Silakan Bu Nur. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan.